إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعد أحبتي في الله معاشر المسلمين جمع جمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, di hari yang barakah ini, di bulan yang agung ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, atas curahan rahmat-Nya, terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, oleh para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh sebelum kita. Sehingga alhamdulillah, di hari ini kita semuanya menjadi tamu-tamu Allah yang sangat mulia. Hari ini kita memakmurkan rumahnya dengan menghadiri salat Jumat berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Semoga salat kita pada hari ini menjadi salat yang masyhudah, menjadi salat yang tidak hanya disaksikan tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita, junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga ingin berwasiat kepada kita, marilah senantiasa kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan takwa itu kelak kita semuanya akan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis dari seorang sahabat yang sangat agung, sahabat yang setiap kita memasuki penanggalan tahun Hijriyah maka namanya akan selalu teringat. Seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang rumahnya menjadi tempat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau menapaki kaki di kota Madinah dan ketika beliau berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat ini tidak lain adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sahabat Abu Ayyub mendapatkan kehormatan dari Allah Jalla wa'ala dengan dipilihnya rumah beliau sebagai tempat kediaman Rasulullah di kota Madinah dan menjadi tetangga masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini memiliki beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di antara riwayatnya adalah hadis yang kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Suatu hari Abu Ayyub berkata, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sebuah nasihat. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, berikanlah aku sebuah nasihat yang sangat singkat, yang dengan mudah bisa aku hafal. Jadi pemuda ini meminta nasihat, tetapi nasihat yang dia minta adalah nasihat yang singkat, yang tidak memerlukan waktu untuk menghafalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan al-jawami' al-kalim, yaitu ungkapan ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas, menjawab, aku wasiatkan kepadamu dengan 3 nasihat yang singkat. Adapun nasihat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seakan-akan salat itu adalah salat perpisahanmu dari dunia ini. Ketika engkau melaksanakan salat, kata Nabi, maka jadikan salat itu adalah salat terbaik dalam hidupmu, dan yakinlah bahwa setelah itu engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Apabila engkau mengucapkan suatu perkataan, maka janganlah engkau mengucapkan perkataan yang membuat engkau menyesal esok hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan sekali-kali engkau menggantungkan urusanmu kepada manusia. Jangan engkau menaruh harapan besarmu kepada manusia, karena yang akan engkau dapatkan hanyalah sebuah kekecewaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 nasihat yang telah disampaikan oleh kekasih Allah, panutan kita, kepada salah seorang sahabat, sebagaimana dituturkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari nasihat ini adalah idza qumta ila shalah. Apabila engkau berdiri untuk salat. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim merupakan satu kewajiban dalam hidup kita untuk selalu berdiri untuk salat, untuk selalu menjaga salat kita. Dan ini adalah kewajiban utama setelah kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dan mereka berkata kepada umatnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, hendaklah kalian mentauhidkan Allah. Dan salah satu ibadah utama yang merupakan kewajiban kita adalah mendirikan salat, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian salat secara berjamaah, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat ini ingatkan kepada kita bahwa salat itu tidak hanya sebatas gerakan-gerakan lahiriah saja.
Salat bukan hanya aktivitas fisik saja, tetapi salat adalah sarana kita untuk berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Salat adalah sarana komunikasi terpenting antara kita dengan Allah. Komunikasi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Kalau dulu di masa wahyu masih turun, maka sarana komunikasi makhluk dengan Tuhannya melalui wahyu. Namun ketika wahyu sudah terputus, maka sarana komunikasi kita dengan Allah melalui salat. Dan itu dibuktikan dalam hadis tentang surah Al-Fatihah, di mana setiap ayatnya akan dijawab oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita mengatakan Alhamdulillah, Allah mengatakan Hamidani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Kalau kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi, sungguh hambaku telah menyanjungku. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman Majjadani abdi, sungguh hambaku telah mengagungkan diriku. Kalau kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Lalu ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai dengan waladdallin, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini semuanya adalah hak hambaku dan baginya apapun yang dia minta, kata Allah. Maka salat adalah sebuah dialog. Karena dialog ini langsung berhadapan dengan Allah, maka hendaklah kita jaga kualitasnya. Kita jaga kesempurnaannya. Kita jaga kekhusyuannya. Jadi ketika kita salat, kata Nabi, salatlah kamu seperti orang yang akan berpisah. Seakan-akan ini salat terakhir dalam hidup kita. Dan setelah itu kita akan dipanggil oleh Allah, menghadap Allah. Setelah itu ajal kita datang, lalu kita akan diwafatkan. Maka tentu seseorang yang tahu bahwa ajalnya akan datang beberapa menit setelah itu, pasti dia akan jaga kualitas salatnya, pasti dia akan jaga kekhusyuan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ini kesempatan masih ada, umur kita masih ada, kesehatan fisik kita masih baik, mari kita laksanakan nasihat yang sangat indah ini. Ketika kita salat, jamaah sekalian, jaga salat kita. Baik ketepatan waktunya, kesempurnaan rukun dan wajibnya, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kekhusyuannya. Karena salat bukan hanya aktivitas fisik, tetapi menghadirkan roh kita sehingga tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika salat itu merupakan dambaan orang-orang beriman di masa lalu, maka pantaslah bahwa salat itu kerinduan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, Allahumma ja'al qurrata 'aini fis shalah. Ya Allah, jadikanlah pelipur hatiku, jadikanlah penentram jiwaku, jadikanlah penyejuk pandanganku ketika aku sedang salat, ya Allah. Karena memang salat menghadirkan kenikmatan dan kelezatan bermunajat dengan Allah Rabbul Jalal. Maka jika setiap kita menghadirkan kekhusyuan dalam salat, maka insya-Allah salat kita akan menghadirkan ketenangan, menghadirkan ketentraman di dalam kehidupan kita. Jamaah rahmati Allah Jalla wa ala. Kemudian nasihat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza takallamta", jika engkau berkata, berucap, kata Nabi, la takallama bikalamin ta'tadhiru minhu al-yawm ghadan. Jika engkau berkata, berucap, jangan ucapkan perkataan yang engkau sesali besok di hadapan Allah. Jangan engkau ucapkan perkataan yang mengandung dosa. Jangan engkau ucapkan perkataan yang membuat Allah murka kepada kita. Jangan kita ucapkan perkataan yang membuat orang lain menuntut keadilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat kelak tidak ada kesempatan meminta maaf. Minta maaf itu hanya di dunia saja. Sebelum ruh sampai di kerongkongan,
Sebelum matahari terbit di ufuk barat, maka pintu maaf masih terbuka. Tapi kelak ketika di akhirat, yang ada hanya balasan dan timbangan amal. Sebagaimana perkataan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Ali, inna ad-dunya sa'iratun muqbilah wal akhirah sa'iratun mudbirah. Dunia ini setiap hari, kata beliau, senantiasa menjauhi kita, menjauh dari kita, sedangkan akhirat setiap hari mendekat kepada kita. Jamaah sekalian, dan setiap negeri ini ada pencintanya masing-masing, ada penghuninya masing-masing. Maka jadilah kalian pencinta akhirat, jangan menjadi pencinta dunia. Kenapa? Karena hari ini hanyalah hari beramal, sedangkan esok di akhirat adalah hari timbangan amal. Maka ucapkan kata yang baik. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kata yang baik, maka diamlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya ucapan ini, Rasulullah jadikan ia sebagai ciri-ciri keimanan, sebagai tanda-tanda orang beriman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diamlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin berucap, pikirkanlah apakah ada manfaatnya atau tidak. Apakah ucapan kita akan mendatangkan bahaya atau tidak. Kalau mendatangkan manfaat, kita ucapkan. Kalau tidak, maka kita urungkan, sehingga insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah ingatkan kita, idza asbaha ibnu Adam, apabila ibnu Adam memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka semua anggota badan ini memperingatkan lisan. Apa katanya? Ittaqillaha fina wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami semua ini. Fa innama nahnu bika, karena kebaikan kami ada pada dirimu. Kalau engkau baik, kami juga baik. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami juga bengkok. Itulah pesan tubuh kepada lisan kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kemudian nasihat yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Artinya, jangan sekali-kali terlalu berharap kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Bahkan dengan teman yang paling dekat sekalipun, bahkan dengan sahabat karib sekalipun, jangan terlalu berharap kepadanya. Karena manusia adalah makhluk yang serba kekurangan. Kadang hari ini dia baik dengan kita, kadang esok dia berubah. Apalagi jika perubahannya itu terkait dengan jabatan, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan harta benda, terkait popularitas, maka begitu cepat dia berubah. Tetapi bergantunglah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika Anda bergantung kepada manusia, yang ada kadang-kadang hanya kekecewaan belaka. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hajat kita kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat yang disampaikan oleh kekasih Allah kepada kita semuanya, agar kita jadikan sebagai renungan, utamanya di pergantian tahun baru Hijriyah dari 1442 Hijriyah menuju 1443 Hijriah. Semoga nasihat-nasihat indah ini dapat masuk ke relung hati kita, sehingga menjadi amal kebaikan kita kelak dan menjadi investasi dan tabungan kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah,
Marilah di bulan yang pertama dari penanggalan Hijriah ini kita perbaharui kembali iman kita, kita pupuk ketakwaan kita, kita muhasabah diri kita, kita timbang-timbang kembali amal bekal yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapati kebaikan padanya, maka mari kita jaga kebaikan itu, kita pupuk dan kita tingkatkan. Jika kita melihat bahwa dalam persiapan dan bekal kita masih banyak kekurangannya, maka mari kita perbaharui taubat kita, kita perbanyak istighfar kita. Lalu setelah itu kuatkan tekad untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia dilaknat Allah Jalla wa Ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu kita bersalawat kepada kekasih kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر علماء المسلمين، اللهم انصر علماء المسلمين، اللهم انصر أئمة المسلمين، اللهم انصر دعاة المسلمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجمعنا مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى به عليما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.